Halo sobat, apa kabar? Sobat berkat Predator Fish. Sobat, hari ini kita akan datang ke tempat yang sosok yang luar biasa, sosok yang dahsyat ya teman-teman. Beliau adalah pakar dan pencetus utama pertama kali cacing tanah ini dibudidayakan, yang di Kabupaten Batang terutama. Ya, kita langsung aja meluncur ke tempat beliau ya. Ayo mari kita kemon. Siap. Ini tempatnya luar biasa ya teman-teman. Ini kita langsung masuk ke tempatnya. Let's go. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Nah, teman-teman, ini perkenalkan dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Daryono. Bapak Daryono. Nah, ini teman-teman, beliau adalah ketua, bahkan dia adalah salah satu pakarnya ini, teman-teman. Kita langsung tanya jawab sama beliau. Kira-kira apa sepak terjangnya dan bagaimana sepak terjangnya sampai hari ini bisa sukses seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung bongkar ya, tanpa panjang lebar babi bu ya. Oke, lanjut teman-teman. Mari Pak, mari Pak. Iya. Iya. Oke Pak, luar biasa, terima kasih dulu waktunya Pak. Ya, Sama-sama. untuk disediakan, kita mau mulai tanya jawab. Begini Pak, mau tanya awalnya bagaimana? Bapak ceritakan suka dukanya bagaimana, lalu apa yang achieve yang sudah diperoleh sampai saat ini dengan cacing tanah ini. Monggo Pak, waktu dan tempat saya silakan Pak. Budidaya cacing Kabupaten Batang awalnya adalah 4 orang, termasuk saya dan saudara Pata, kemudian Mas Aji. Ya. Nah, berjalannya waktu budidaya cacing itu kami mengambil dana CSR PDAM Kabupaten Batang pada saat itu tahun 2019. Kita kembangkan pada masyarakat di Kabupaten Batang ya. Kabupaten Batang baru 7 kecamatan, sedangkan Kabupaten Batang terdiri dari 15 kecamatan. Wow, 15 kecamatan. Hal ini berjalannya waktu, seleksi alam biasa, ada yang berkembang dengan baik, ada yang hilang begitu saja. Ini tergantung dari karakter petani itu. Tujuannya apa? Agar masyarakat Kabupaten Batang itu bisa menaikkan taraf perekonomian dari segi budidaya cacing dalam keadaan pandemik semacam ini. Kan tidak bisa kita keluar kemana-mana. Betul. Salah satu bentuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Batang lewatnya budidaya cacing. Dan kebetulan kegiatan semacam ini dilihat oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati. Wow, mantap. Ya. Pada tanggal 27 Juli 2020, Pak Bupati mengundang sebagai mitra cacing ini dengan Pak Adam Maulida Malang, Jawa Timur. Tanggal 27 itu workshop. Ya. Ya. Jadi pembudidaya atau pengurus kecamatan itu dipanggil semua. Di sana pembelajaran tentang budidaya cacing yang baik, yang sehingga nanti tujuannya adalah bisa memberikan ekonomi masyarakat Kabupaten Batang. Tujuan beliaunya seperti itu Pak Bupati. Berjalan. Kalau cacing ini karena sudah ada mitra dengan pabrikan, ini tujuannya beliau ada kelanjutan. Ada kelanjutan. Nah, kemudian berjalannya waktu pada akhir Desember 2020, beliaunya Bupati memberikan dana hibah. Dana hibah dalam bentuk barang, yaitu cacing dan kotaknya. Wow, itu kotaknya ya. Nah, se-Kabupaten Batang itu ada 4.031 RT. Wow, 4.031 RT. Semuanya menerima bantuan hibah bentuk cacing itu per RT 10 kilo beserta ya. Itu supaya dikembangkan. Ya, dikembangkan. Nah, saat ini itu berkembang. Belum panen, masih dalam pengembangan terus ya. di Kabupaten Batang. Tapi kami lihat, kami juga di pengurus budidaya cacing Kabupaten Batang ini selaku pembina, dan saya juga punya suatu tanggung jawab moral. Kalau ini tidak berhasil, berarti saya gagal. Tapi alhamdulillah saya pantau terus ke daerah-daerah yang sudah menerima, ternyata berkembang. Mantap. Langkah berikutnya tetap ini kan sudah ada tekan kontrak.
Semua pembudidaya tingkat RT, baik yang mandiri maupun yang hibah dari pemerintah, itu sudah kita buat MOU. Oh, oke. Jadi ada kepastian ekonominya, Ya. ada kepastian hukumnya. Ya. Itu meyakinkan daripada peternak. Hanya kita butuh waktu, Yes. ya. Kita butuh waktu. Karena kita harus nanti ada kewajiban tiap bulan itu 20 ton Wow. terhadap mitra kita yang ada. Ya, ya, ya. Ini pun nanti akan dibuat plasma. Ya, ya. Ya, plasma mungkin dengan pabrik jamu dan sebagainya. Ya. Dan banyak investor Ya. ya akan mengambil ini cacing. Ya, betul. Pada saat kemarin tanggal berapa di bulan puasa saya pertemuan dengan inspektor di Hotel Sendangkari, Ya, ya. kita akan mengambil cacing juga, Ya. mau ekspor. Mau ekspor juga ya. Tapi tetap kami belajari dulu Ya. tipikal karakter orang yang Ya. akan mau mitra dengan kita, karena kita membawa masyarakat. Betul, betul. Ya, saya itu juga menggunakan nilai bisnis dan nilai sosial agar masyarakat Batang betul-betul terangkat dari budaya cacing. Nah itu, jadi seperti itulah. Kalau tidak berhasil kan kasihan. Iya, betul, betul. Satu manfaatnya apa? Keberhasilan mereka juga ibadah bagi saya. Betul, ibadah juga. Ya, ibadah bagi saya. Ada nilai plus. Nah, inilah yang kami saat ini tetap kita rangkul. Seleksi alam meskipun ada yang yang malas juga ada. Tidak juga, semuanya ya? kan, Tidak semangat semuanya tidak ada. bisa juga, ya? Itu berikan semangat, Ya. semangat kepada mereka itu. Nah, saat sekarang kalau kita pengurus di kecamatan, harga kadang-kadang di luar kontrak dengan pabrik. Karena apa? Kita pengembangan baru. Oke. Keluar daerah seperti di Brebes, seperti di Temanggung, itu mitra kita juga. Oke. Sana pun nanti tekan kontraknya juga ketika panen dia juga dengan sini. Oke. Jadi sudah banyak tetangga kita di daerah-daerah di luar Kabupaten Batang, seperti contoh di Pekalongan, Kabupaten Kajen, ya, terus Kabupaten Temanggung, terus naik Kendal. Sebetulnya banyak mereka-mereka yang ingin menjadi mitra ke Batang. Tapi saya tidak semudah itu, tapi tetap kita pelajari bisakah mereka ini membawa agar masyarakat Batang itu bisa budidaya ini bisa maju. Betul. Dan nanti syukur-syukur kalau ada investor yang baru bisa di sini ada pengolahan akan lebih bagus, ya, lebih bagus. Lalu itu nanti kita jaga komitmen yang bisa nantinya endingnya adalah betul-betul meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Kota Batang. Itulah yang kami akan dukung. Mantap Pak, mantap. Ya. Lalu kendala Pak, kendala yang Bapak hadapi ketika ketemu petani pasti banyak nih Pak. Oh, kendala gini. Kendala itu pertama pada awal sosialisasi. Sosialisasi. Banyak hal yang tidak suka terhadap ternak ini karena ada yang bilang secara kepercayaan kami di agama Islam itu adalah barang najis. Tidak boleh. Kemudian langkah saya yang saya laksanakan apa? Saya menemui MUI Kabupaten Batang. Oh iya. Bagaimana ternak cacing ini apakah benar dikatakan bahwa cacing itu najis tidak bisa dibudidayakan? MUI Batang adalah itu bisa dibudidayakan karena bukan kepentingan kebutuhan konsumsi. Oh iya. Berarti itu boleh. Boleh. Kemudian setelah itu kan sebuah memerlukan pertimbangan lain ke MUI tingkat pusat di Jakarta bahwa hasil fatwa MUI DKI ya, ternak cacing itu halal. Nah itulah dasar itu maka kami sebagai dasar sosialisasi di masyarakat. Ya. Nah, itu akhirnya masyarakat muncul. Ya. Memang banyak kendala-kendalanya itu tidak ada. Ya. Kendalanya seperti itu, tidak boleh dan sebagainya. Tapi luar biasa ya Pak ya, Ya. bertemu dengan kita niatnya membantu dengan tulus dan ikhlas, feedbacknya juga baik gitu. Akhirnya sekarang sudah sampai berapa Pak update-nya? Sudah berapa kecamatan yang sekarang saat ini pelihara atau budidaya cacing ini? Ya ada 15 kecamatan. 15 kecamatan. 15 kecamatan itu menyeluruh. Menyeluruh sudah. Menyeluruh. Tapi nanti seleksi alam ada ya.
ada yang tekun, Ada yang banyak, ada yang tekun, ada yang dikembangkan, ada yang menyerah gitu. Karena apa? Ya. Kalau filosofi Jawa, kami sampaikan di setiap sosialisasi, cacing itu barang jenis kotor, Bang. Ya. Sopo sing gelem jenis bakal renes. Ah, itu artinya apa artinya? Artinya dalam bahasa Jawa, sopo sing gelem tekun dia bakal tekan tujuannya. Siapa yang tekun pasti sampai tujuan. Sampai, ya, Oke. itu. Kan kotor jenis kan, Iya, tapi kotor. kan bakal renes. Renes itu menyenangkan, hasilnya kan Menyenangkan. menyenangkan. Itu bisa menyenangkan secara pribadi maupun secara keluarga. Mantap, teman-teman. Itu tadi ya penjelasan yang luar biasa, teman-teman. Jadi di saat pandemi kayak seperti ini ternyata ada jalan keluar, ya, teman-teman. Dengan berternak cacing tanah ini bisa menghasilkan hal yang dahsyat. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, kira-kira nih duitnya. Nah, sekarang teman-teman pasti mikir duitnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Pak, saya mau tanya nih. Kalau untuk budidaya ini biasanya rata-rata petani bisa mendapatkan berapa, Pak? Estimasi terendah dan tertingginya rupiahnya. Nah, ini kan orang-orang pasti tanya, rupiahnya bisa dapat berapa sih? Kalau saya tabur berapa sih? Ya gitu, Pak. Estimasinya bagaimana? Jadi 1 kilo cacing, ya, kalau perawatannya itu benar, itu bisa 1 bulan mencapai 3 kilo cacing. 3 kilo cacing. Cacing 1 kilo itu isinya sekitar, kalau indukan 1.200 cacing. Wah, dihitung, Pak. Ya, kalau cacing 1 bertelur katakanlah, tidak usah banyak-banyak, itu sampai 9 telur. Iya. Itu 3 saja. Tiga Ambil saja. 3, Tiga. karena yang lain dianggap mati atau Matilah, tidak berhasil. Ya. Itu 1 kilo bisa mencapai 3 kilo 3 dalam kilo. 1 bulan. Dalam satu- Tapi kalau kita seperti ini, Iya. ya, 2 kilo 1 bulan bisa mencapai 7 kilo. Wow. Karena itu kita kembalikan ke habitatnya, Oh. ya. Juga komponen-komponen yang harus kita penuhi, makanan jangan sampai terlambat, suhu juga demikian pula, kemudian kelembapan juga kita jaga, itulah menjadi sampai 7 kilo. Jadi artinya dari habitatnya juga seperti yang di tanah dan beda sama yang di rak berbeda. Beda. Oh, itu teman-teman, satu lagi rahasianya. Jadi artinya dengan di tanah dia akan lebih cepat pertumbuhannya daripada dia di rak, begitu. Oke, terus lanjut, Pak. Kemudian sini saya merekomendasikan pada semua peternak agar biaya operasionalnya itu serendah-rendahnya. Saya menggunakan kasih makan itu apa adanya, artinya apa, sampah rumah tangga, kemudian lobis, buah-buahan gosok dan sebagainya masuk, kecuali buah jeruk dan apa ya, belimbing, hanya itu. Nah, itu saya rombongan itu biar apa, biar operasionalnya kecil. Oke. Tapi kemudian ketika mau dijual, saya sarankan juga pakailah 1 minggu pakai dengan ampas tahu. Ampas tahu. Nah sekarang biar makannya lebih lama lagi, saya pakai gedebok. Gedebok. Apa itu? Pisang. Oh, Pisang. Yang sudah kita rajak. Oh, dirajang. Ya, setengah bulan nggak kasih makan nggak apa-apa. Wow. Setengah bulan sekali baru dikasih ampas tahu. Ampas tahu. Itu baru makanannya. Karena lebih nyaman Ya. di gedebok. Namun hanya Ya. perbedaannya ketika kita mau panen lebih ruwet. Kenapa, Pak? Karena gedeboknya itu lah. Kita pinggirkan dulu. Iya, kalau pakai ampas tahu langsung gitu ya. Iya, kan mudah. Mudah. Hanya tingkat kesulitannya ketika panen. Panen aja. Tapi ketika perawatannya makanya lebih nyaman pakai gedebok. Nyaman pakai gedebok bisa. Tetapi setidaknya higienis lah, Pak ya. Iya. Jadi cacing ini pakannya higienis, teman-teman, walaupun dia sisa-sisa dapur ya, misalnya istri kita atau ibu kita membuat sayuran, nah, potongan-potongan sayuran bisa dimasukkan. Jadi tapi tetap higienis, artinya bukan limbah-limbah gitu, bukan ya teman-teman. Jadi tetap higienis sehingga cacing itu pertumbuhannya bagus ya. Nah, Pak, untuk panen sendiri, nah setelah tadi bicara 1 bulan ya, bisa 3 kilo sampai 3 kilo. Lalu panennya sendiri, untuk mulai start panen di bulan keberapa, Pak? Di bulan keempat baru bisa panen. Nah, dari 1 ke 3 kilo tadi, kalau dipanen apakah semua atau separuh saja atau gimana? Separuh saja. Kalau dipanen semua kita tidak punya bibit. Habis sudah. Tidak ada kelanjutan. Oke. Ya. Jadi agar bisa panen setiap bulan, berarti sebagai dasar 4 bulan.
Jadi ada generasi berikutnya. Kalau sebulan panen sudah panen toh, menunggu generasi berikutnya kan lama. Penetasan dari telur itu. Betul. Itu regulasinya biar tiap bulan tepat ya minimal pada panen pertama itu secara analis dan itu memang sudah kami laksanakan itu 4 bulan. 4 bulan. Ya. Panen pertama ya Pak. Pertama, kedua. Nextnya sebulan lagi atau 3 bulan? Ya setiap bulan nanti akan Sudah bisa. Bisa panen. Jadi start pertama aja 4 Ya, bulan. start 4 bulan. Dan itu hanya diambil 50% lah, separuhnya Ya, lah ya. ya. Oh, jadi supaya ada regenerasi. Regenerasi. Nanti semakin bulan ke sana semakin banyak. Ya, Pak, sekarang saya mau tanya nih, sebagai Pak yang pertama ada di Kabupaten Batang ini, Pak melihat potensi yang sekarang ada, gimana Pak? Antusias banget atau luar biasa ini? Atau perfect ini, kesempatan emas ini? Gini, di tengah pandemik seperti ini. Ketika saya sosialisasi kepada masyarakat, memang masyarakat antusias sekali. Karena apa? Karena nanti dalam wacana itu ada investor yang akan mendirikan satu pabrik di kawasan industri terpadu Kabupaten Batang. Oke. Nah, dasar itulah kami sampaikan pada calon-calon peternak cacing di Kabupaten Batang. Itu semakin dasar. Nah, saat sekarang mereka itu juga masih bingung. Masih bingungnya kenapa? Nah, itu adolin aku mendi kemana dan sebagainya. Padahal itu sudah kasih tahu, sudah ada tekan kontrak. Semua pengurus Kabupaten Batang bertanggung jawab atas jadi memberikan kepastian ekonominya itu ada. Betul. Kepastian hukumnya ada semua. Sudah tekan kontrak di notaris juga. Itu komplit semua ya. Jadi nggak usah diragukan lah untuk Kabupaten Batang. Ya, berarti dari sampai perjalanan sekarang ini pertumbuhannya juga semakin lama semakin dahsyat, juga bisa memulihkan ekonomi juga ya Pak untuk Batang ya, terutama itu. Nah Pak, kira-kira arahnya untuk cacing tanah ini bisa dibuat untuk diolah untuk apa saja nih Pak? Banyak ya. Banyak tadi untuk kebutuhan sepedanya makan apa burung juga bisa, ya. Untuk palet ikan juga bisa ya. Untuk kosmetik juga bisa ya. Untuk obat juga bisa. Itu banyak sekali, banyak efeknya ya Pak ya. Berarti arahnya banyak kemanapun bisa. Dan ini dari media ya. bekas cacing itu juga digunakan untuk pupuk organik itu terbaik. Pupuk organik ya. Nah di Kabupaten Batang itu pupuk organik ini sudah banyak yang pesan dari cacing itu. Cacingnya, bekas cacingnya. Ya itu juga dibutuhkan juga untuk pupuk pertanian. Banyak yang pesan, kami belum siap. Ya karena terus bertambah terus ya. Media terus kurang ya Pak. Iya kurang. Itu masyarakat. Jadi artinya medianya sendiri ini teman-teman ya, medianya ini sendiri sudah ada yang pesan. Jadi setelah dipakai oleh cacingnya selama berapa bulan Pak baru bisa diambil? 4 bulan. 4 bulan. Jadi ini medianya diperbarui. Nah, yang bekas ini teman-teman, ini malah dicari juga masih untuk apa ini Pak ya terutama? Untuk pupuk. Pupuk kandang atau pupuk? Ya pupuk organik. Misalkan ya? Untuk tumbuhan apa saja lah. Untuk tumbuhan ya. Untuk bunga juga bagus. Oh, bunga. Ya. Kemudian untuk apa? Saat ini yang masih dalam ngetrennya itu kan ada istilah kacang sancai. Sancai. Ya, ini Mas ini kacang sancai itu memerlukan pupuk organik yang mutlak dari cacing. Oh, harus dari cacing. Oke. Berarti artinya masih bisa diolah lagi. Wah, luar biasa Pak. Jadi teman-teman banyak kegunaannya loh ya, dari hulu ke hilir semua bisa dipakai ya dari cacing tanah ini. Jadi jangan buang-buang waktunya untuk termenung dan kita nggak ngerti mau berbuat apa nih di tengah-tengah COVID. Oh iya, satu hal lagi, pasti teman-teman akan tanya, butuh lahan berapa luas? Nah, Pak kira-kira butuh lahan berapa luas nih? Gini, untuk masalah lahan itu situasional sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Kalau memang mereka punya suatu cita-cita hasil yang banyak, ya gunakan lahan yang luas. Sebetulnya tidak perlu luasnya seperti ini. Ya. Ini aja tidak bukan luas. Pakai tong ya. Pakai ini. Tingkat ya. Tingkat ya. Tidak apa-apa. Jadi tidak memerlukan tempat yang luas. Artinya tapi kalau efisiensi. Tapi kalau ingin menghasilkan yang banyak, yo bikin lahan yang luas. Lebih luas lagi, lebar. Jadi apa namanya?
ingin keuntungan besar modalnya sedikit, ya mana mungkin. Ya, betul. Tetapi kalau walaupun modal sedikit tapi ditelateni juga Ya, bisa ya Pak. ketekunan itu kembali ke Ketekunan itu tadi ya. Jadi artinya tetap bisa ya Pak dipakai dan dimanfaatkan ya. Nah, terus kemudian ini Pak, kalau lahannya seperti ini, kalau lahannya Pak bisa bertumbuh lebih banyak, berarti kan lebih luas lagi nih Pak. Ya. Lalu ini Pak, nggak boleh kena matahari begitu? Gini, ini di lapang bisa, kan atasnya ada di kebun, di atasnya ada pisang, ada pohon apa, itu bisa. Bisa. Kena hujan juga tidak masalah. Oke. Asal bawahnya betul-betul ditata. Ya, jangan sampai istilahnya kecembeng atau banjir ya Pak ya. Kalau banjir ya mati. Iya. Ya, oke. Luar biasa. Jadi ini teman-teman lihat selamat datang di rapat. Ada koordinasinya juga Pak. Bagaimana nih? Koordinasi setiap kapan? Setiap minggu atau setiap bulan atau bagaimana? Jadi kadang 2 bulan, 3 bulan. Kalau 1 bulan terlalu dekat, Ya. 3 bulan, 3 ada bulan. rakor. Ada rakornya juga ya. Jadi setiap masing-masing korcam itu kan koordinasi kecamatan, itu melaporkan segala kegiatan yang terkait dengan budidaya cacing. Budidaya cacing. Ada kendala apa, kemudian ada kemajuan apa disampaikan. Jadi keterbukaan di pengurus itu Wow. pure fair. Berarti justru lebih kalau saya melihat terorganisasi loh Pak. Iya. Karena ada reportnya juga, Iya. kendalanya apa, dan tiap bulan bisa ada komunikasi gitu. Ya, jadi tersistem. Tersistem, wah itu luar biasa ya tanggung jawabnya ya teman-teman. Ini Kabupaten Batang ini bisa jadi percontohan ya untuk Indonesia ya teman-teman. Jadi koordinasinya jelas semua, kemudian tersistem dengan baik ya, di mana ada rapat koordinasi juga antar semua koordinator kecamatan. Nah itu teman-teman ya. Pak sekali lagi kira-kira ada yang perlu disampaikan kepada para teman-teman yang ingin budidaya cacing, lalu nasihat-nasihat apa yang bisa Bapak berikan pada mereka, monggo Pak. Terima kasih. Monggo kalau teman-teman atau saudara-saudara kita yang ingin berbudidaya cacing, silakan. Itu adalah untuk meningkatkan perekonomian atau hasil usaha panjenengan semua. Di Batang memang kami sudah bergerak kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun sudah berjalan. Inilah salah satu usaha ya. Usaha kecil-kecilan tapi menjanjikan. Tak ada seorang pun hidup di dunia itu yang tidak butuh usaha. Pasti ingin berusaha mencapai kesuksesan. Nah, peluang ini salah satu dari berbagai peluang. Salah satu peluang budidaya cacing adalah peluang yang biayanya lebih rendah tapi mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya. Selamat untuk panjenengan yang mau ikutan mitra dengan kami berbudidaya cacing agar segala harapan menjadi terwujud ya untuk panjenengan semua. Terima kasih. Ya, terima kasih loh Pak. Jadi teman-teman tadi sekilas semua yang dipaparkan oleh Pak Dar luar biasa ya teman-teman. Beliau ini merupakan boleh dibilang pakarnya ya, dan yang pemula untuk budidaya cacing ini di Kota Batang. Dan teman-teman jangan bersedih di tengah COVID atau pandemik seperti ini ya teman-teman. Justru di tengah-tengah pandemik seperti ini kita harus cari alternatif apapun supaya kita bisa maju, kita bisa move on. Nah salah satunya cacing tanah ini ya teman-teman. Nah teman-teman terus saksikan di video-video kami berikutnya di YouTube channel kami Berkat Predator Fish, karena di sini kita akan kupas tuntas juga apa hasil-hasil yang bisa dipakai dan bisa diolah dari cacing tanah ini. Dan teman-teman bisa order juga di deskripsi di bawah ini ya. Nanti teman-teman lihat ya di video di bawah ini. Nanti saya akan cantumkan untuk CV Barokah Alam yang untuk bisa membeli produk-produk ini, teman-teman bisa beli ya. Ada pelet untuk ikan, pelet untuk burung, ada berbagai macam teman-teman. Peluang besar nih untuk budidayakan cacing tanah. Oke, teman-teman. Jadi simak terus ya, jangan lupa subscribe ya di YouTube kami dan like ya. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman supaya jika ada teman-teman kita yang mengalami masalah di COVID ini, tidak ada keuangan masukan, ini adalah alternatif yang baik. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di channel berikutnya Berkat Predator Fish. Semangat!